Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ayyuhal ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wa muslimah. Sadaqallahul azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan ngaji mah segitu cukup. Yang barusan dibaca udah bubar dah. Makan. Ya, ini mah kongkoh beya. Pertama yang kami hormati Sohibul Bait, Sohibul Maqam, Bapak Haji Edi beserta keluarga dan istri, putra dan putri. Juga yang kami hormati para guru, para ustadz. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kebahagiaan dari batin, dicukupkan kebutuhan. Karena dakwah perlu modal. Ya, mudah-mudahan ustadznya pada kaya. Ya, yang mengaminkan juga kaya. Amin. Amin. Ya. Juga yang kami hormati senior saya yang usianya lebih tua dari saya. Amin. Ini anak muda semua nih. Ya, para senior yang benar-benar saya hormati. Kenapa saya hormati? Karena usianya lebih sepuh, lebih tua. Insya Allah amalnya lebih banyak. Amin. Ya. Juga yang saya hormati senior saya yang umurnya di bawah saya. Kenapa saya hormati? Karena insya Allah dosanya lebih sedikit. Amin. Amin ya robbal alamin. Tawa aja. Ini pengalaman yang ketawa nih. Juga yang kami hormati jamaah majelis taklim, majelis dzikir al-warid, terutama segenap jajaran pengurus. Mudah-mudahan diberikan istiqomah, diberikan kekuatan. Kenapa? Karena kecil-kecilan sudah ada tanggung jawab. Mudah-mudahan diberikan kekuatan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati dan diri kita digerakkan ke tempat ini sehingga hadir duduk di tempat ini. Alhamdulillah. Dan insya Allah yang hadir termasuk pilihan Allah. Amin. Delapan orang apalagi malam minggu banyak godaannya Pak. Bini ngajak jalan, anak ngajak jajan, udah macam-macam. Belum yang gedenya 2, ya repot lagi. Ya, tawa lagi. Ya, godaannya banyak. Insya Allah kita termasuk pilihan Allah. Ya. Mudah-mudahan tentunya berharap limpahan barokah karomah dari Syekh Mursid, wabil khusus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kita menakibkan, ya wabil khusus
Syekh Mursyid Syekh Ahmad Shahibul Fatajul Arifin Qaddasallahu sirrahu aziz. Mudah-mudahan sekali lagi kita mendapatkan limpahan barokah dan karomahnya. Amin. Ya, juga mudah-mudahan seiring tadi ada khotaman, di dalam khotaman ada doa, ya salah satu doanya qadiyah hajat kafam muhimmat dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dicukupkan segala kebutuhan, disampaikan segala yang dicita-citakan, ditolak dari bala dan bencana, diangkat derajat, disembuhkan dari penyakit dohir dan batin, dan juga mudah-mudahan disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum dilanjut, ya, sambil kita ngerokok, sambil kita makan apa nih? Nasi apa? Oh belum katanya, belum. Ya, sampai ya, kemudian diingatkan kita ada upaya untuk senantiasa mengingat Allah dalam keadaan apapun, yang diamalkan adalah zikir hobi, ya, berupaya ya. Lalu kemudian niatkan duduknya kita di sini, ya, selain kita berkhidmat dengan manakib, niatkan thalabul ilmi, ini penting. Ya, tadi di mukaddimah saya sampaikan ya, salah satu hadis yang insya Allah paham semuanya, ya, di mana Rasulullah SAW telah bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimi wa muslimah." Mencari ilmu itu hukumnya wajib, ya, bagi setiap orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Ini kita laki apa perempuan nih di depan saya? Di belakang saya ada perempuan, ada, wajib thalabul ilmi, ya, berarti kalau nggak thalabul ilmi khawatirnya masuk di golongan yang nggak disebutin, banci. Loh kan, ya, wajib bagi setiap orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Ketika wajib, maka harus digarisbawahi, ya, ketika dilaksanakan, ya, yang pertama adalah dapat ilmu. Dapat apa? Ilmu. Nah, kalau pas manakib taklimnya dapat berkat juga. Ya Allah, ya, alhamdulillah. Lalu kemudian bagi yang tidak melaksanakan taklim berdosa, dan resikonya beribadah tanpa ilmu. Dikhawatirkan masuk salah satu keterangan di mana ibadah tanpa ilmu mardudatun, ditolak. Na'udzubillahi min dzalik. Maka niatkan duduknya kita thalabul ilmi. Karena capek siangnya, ya, manakib tadi dari khotaman capek ya, duduk manakib, lagi dengerin khidmat ilmiah. Khidmat ilmiah itu khidmat kepada ilmu, begitu, nyambung nggak? Iya. Tidur, ya, beres khidmat ilmiah, tidur bangun, nggak apa-apa, sudah dicatat, ya, mencari ilmu, maka gugur kewajiban Bapak Ibu sekalian. Tetapi harapannya mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini mah kokoh beda ngaji mah udah bahasa Arab tadi. Ya, tadi yang tadi saya baca itu, ya, matan, kalau salah kelamaan, ya, matan daripada salah satu kitab, ya, kasih patus saja, ya. Ini dan ini adalah bab fikih. Jadi saya sih pinginnya nih tiap bulan ini 2 fikih. Kalau fikih harusnya mah fikih, tauhid, tasawuf. Nah itu. Cuma cukup nggak waktunya, ya? Jadi dikit-dikit lah, bertahap, atau nanti ganti-gantian. Supaya apa? Kita gugur kewajiban di dalam mencari ilmu, ya.
Tadi yang pertama diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau nyebat jenengannya Allah. Ini wong Jawa pun mana nih? Campur. Oh campur ya. Saya orang Sunda malahan. Bismillahi kalau menyebut jenengane Allah dengan menyebut nama Allah. Ya. Barangnya biar dapat berkah. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Nah kalau ini ngerti semua nih, ya. Sekali lagi dengan menyebut nama Allah. Perhatikan kalimatnya. Itu perintah bukan? Perintah. Iya. Coba Bapak sekali bareng. 1, 2, 3. Artinya apa tadi? Dengan Menyebut nama Allah. bagaimana nyebutnya? Tuh, nah itu sudah kedikir Pak. Bismillah ke. Bener nggak? Tuh, nyebutnya bagaimana? Senyutkan jantungmu dengan zikrullah. Lagi ngopi ingat, makan semangka ingat, ngerokok ingat, kerja dengan bini ingat, bekerja ingat, ingat Pak. Ya, buang air ingat. Yang nggak boleh Pak, yang nggak boleh itu dibaca kalimatnya lagi jongkok Pak. La ilaha itu haram itu dibaca. Ya. Lagi jongkok bismillahirrahmanirrahim. Wah, haram Pak. Ingat Allah harus denyutkan jantungmu dengan zikrullah. Bapak, ada nggak yang meninggal di kamar mandi Pak? Ada nggak? Ada nggak yang meninggal lagi sholat? Ada. Saya pernah lihat sinetron. Katanya juga ada. Ya. Kalau meninggalnya lagi sholat nggak khawatir Pak. Tapi meninggal sedang maaf buang kotoran. Kalau tidak ingat Allah, tuh, maka bersyukur kita Pak, sudah diajarkan zikir khofi, bukan ngopi Pak, khofi. Nah, ini nih. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, sifatnya Allah Ar-Rahmani. Ini kan berbismillah nih. Sifatnya Allah Ar-Rahmani kang maparin nikmat gede ing dalam dunia lan akhirat. Nah ini kalau ditafsir mah panjang Pak. Kalau terjemah yang maha pengasih gampang. Tapi kalau ditafsirkan panjang. Kayak tadi tafsirnya. Sifatnya Allah Ar-Rahmani kang maparin nikmat gede ing dalam dunia lan akhirat. Jadi sifatnya Allah itu yang memberikan nikmat besar di dunia dan di akhirat. Bukan besar nikmatnya, tapi banyak yang menikmatinya. Mau ahli dzikir mau bukan, mau ibadah mau tidak, mau orang Islam atau bukan Islam, semuanya dapat sifat rahmannya Allah Pak. Dan jangan protes, gua tahajud tiap hari kok kalah sama yang bukan Islam punya pabrik. Ah itu sifat rahmannya Allah. Kalau nanya ke saya balikin, lu belajar enggak ilmu bisnis kan gitu ya. Ya kalau nggak belajar ya jangan macem-macem. Ya jadi semuanya diberikan oleh Allah ya. Jadi ketika manusia menginginkan apapun dengan jalan apapun, mau baik mau buruk, diantar Pak malam dikasih. Tapi terkadang Allah sayang sama si fulan, kadang-kadang ditegur kadang-kadang karena Allah sayang Pak. Ditegur, dikasih bangkrut usahanya. Ada yang sebab ditipu orang, ada yang sebab penyakit Pak, habis lagi duitnya boleh ngumpulin. Itu Allah sayang supaya apa? Kembali kepada Allah. La ilaha itu ya, sayang Allah itu Pak. Sebab kenapa? Ada banyak ya manusia yang Allah biarkan terombang-ambing ya, dalam kesesatan,
Allah biarkan terombang-ambing dalam kedurhakaan, balasannya nanti sekaligus di neraka. Jangan di neraka alam kubur, jangan digencet. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya kalau kita memiliki iman Pak, dikasih apapun bersyukur baik Pak. Insya Allah bersyukur. Ya, sebab kita diingatkan oleh Allah. Ya, harta kita habis oleh sebuah sebab. Sebabnya ditipu orang atau dagang rugi atau apalagi. Tadi sebab penyakit introspeksi. Jangan-jangan nih saya nggak zakat. Hati-hati Pak, ditagih sama Allah Pak. Kalau Allah masih sayang, ya. Jangan-jangan nggak zakat. Zakatnya udah, jangan-jangan sedekahnya kurang. Kadang-kadang diingatkan Pak. Maksudnya apa? Allah sayang kepada yang dikehendaki. Lalu kemudian dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ya, sifatnya Allah Ar-Rahimi, sifat Allah Ar-Rahimi, kang maparin nikmat cilik ing dalem akhirat boloko. Wong Jawa ngerti orang? Ngerti? Ini saya juga nggak ngerti Jawa apa nih saya omongin. Hah? Tahu ini Cirebon ngerti orang? Aduh. Ya. Sifatnya Allah Ar-Rahim kang maparin nikmat cilik ing dalam akhirat boloko. Sifatnya Allah Ar-Rahim yang memberikan nikmat kecil hanyalah di akhirat. Bukan kecil nikmatnya Pak, bukan, tapi sedikit yang menikmatinya. Karena Ar-Rahim itu spesial bagi orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahli ibadah, ahli takwa. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkannya, amin ya rabbal alamin. Masya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemalaman nggak nih? Hah? Ya, alhamdulillah. Enggak ya, kita lanjut. Ini setuju nggak nih dilanjutin? Ya baik. Karena saya nggak maksa, ya. Apa nggak maksa gitu. Apa sampai pagi nih? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah utawi jenis puji kang papat, yakni puji qadim ala qadim, puji qadim ala hadis, puji hadis ala qadim, puji hadis ala hadis. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Puji mana aja sih? Qadim ala qadim ya. Buatnya naon bahasa Indonesia teh? Dari terdahulu ya, dari terdahulu kepada yang terdahulu ya, dari holik ke holik Allah memuji dirinya ya. Kemudian puji qadim ala hadis ya, yang terdahulu yang dimaksud Allah memuji yang baru makhluk Allah ya. Lalu kemudian puji hadis ala qadim yang baru memuji kepada yang terdahulu ya, hamba Allah memuji Allah. Kemudian puji hadis ala hadis ya, apa itu? Dari yang baru kepada yang baru. Ini dari manusia ke manusia. Ini Opik udah ganteng misalkan ya. Puja Denny ya kan, udah ganteng jemput mulu lagi. Nah gini ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Nah, jangan terjebak. Siapa dulu gua gitu ya. Ya kan? Terjebak. Maka cek orang sudah mah talapung kan bogana. Ya. Naon? Kenapa? Ketika dipuji, alhamdulillah, bukan milik saya, punya Allah di hati, Pak. Wah, gitu. Nggak begitu ya. Rabbil alamina kang mangeranan ing alam kabeh Tuhan semesta alam, wabihi dan ing Allah, wabihi dan hanya kepada Allah nasta'inu
nuwunaken pangawasa ingsun sadaya. Kita semua memohon pertolongan ala umurid dunia ing atase ngasilaken pira-pira perkara dunia. Di dalam menghasilkan urusan dunia, Pak, kepada Allah kita minta. Wadini dan perkara agama, ya. Jadi hati-hati, hanya karena Allah hanya Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Wassallallahu wasallama wasalla lan nuhi rahmat sapa Allah wassalama lan kasalamatan, ya. Semoga menambah Allah dan keselamatan ala sayyidina ingatase Gusti ingsun sadaya kepada pimpinan kita semua Gusti ingsun sadaya Muhammadin, nyatanya Kangjeng Nabi Muhammad khatamin nabiyina kang dadi wekasan piro-piro nabi, ya, yang menjadi akhir semua nabi. Yakini bahwa tidak akan pernah ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Tiba-tiba di Bandung ada tukang cukur jadi nabi, Nabi Sayuti, percaya lagi orang, Masya Allah. Saya takutnya tukang roti jadi nabi gitu. Kopi tambok ini mah juga. Canda jangan bingung ya, biar nggak ngantuk. Enggak, ngerinya saya dicegat di jalan. Jadi Nabi Muhammad itu penutup seluruh nabi, nggak ada lagi. Jangan percaya. Ya, jangan percaya. Tapi yang saya heran di Indonesia itu ada pelatih badminton jadi nabi, percaya lagi dapat wahyu di Gunung Salak. Siapa? Nabi Musadek. Asallahu khatamin nabiyina, ya, penutup seluruh nabi. Wa alihi dan kepada keluarganya Kangjeng Nabi, wasobihi lan sahabat Kangjeng dan sahabat Kangjeng Nabi ajmain, tegese sakabirisan, tegasnya semuanya, berarti insya Allah semuanya kita termasuk orang-orang yang mendapatkan limpahan, amin ya robbal alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lagi khataman di wirid gitu ya? Nah, berapa? Ya. 500. Enggak. 3. Alhamdulillah, daripada enggak, ya, karena di tulisannya 500, Pak. Kalau jamaah semua diajak harus 500, Pak, kabur. Ya, yang 3 apa 7 aja agak ngerendeng hati, sialan apa banget adanya. Nggak diomongin, artinya keren gitu. Mana ngantuk, ya, kopi telat lagi. Haji itu kan. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Wala haula lan ora nono daya upaya ningkah saking lampah doraka. Tuh tafsir panjangnya begitu, Pak. Ya. Wala haula, tafsir panjangnya tidak ada daya upaya segitu doang. Ya. Tetapi kalau kita ditafsirkan tidak ada daya upaya kita menghindari maksiat, dosa. Ya. Orang daya upaya ningkah saking lampah doraka. Jadi tidak ada daya upaya kita menghindari maksiat. Wala quwwata, dan orang kuat melampah taat maring Allah, dan tidak ada kekuatan untuk berbuat taat kepada Allah illa billahil aliyil azim. Illa billahi, angin atau kecuali ditolong oleh Allah al-ali kang maha luhur, al-azim tur kang maha agung, yang maha luhur dan maha agung. Berarti Pak, jaga hati kita. Kadang-kadang nih baru rajin dikit aja ibadah udah ngerasa, oh saya yang rajin. Ya, Bu ya itu. 700 ya. Iya, orang lain 160 gua dong 700. Ya, dan tidak disandarkan kepada Allah. Saya ibadah karena ikhtiar saya. Hati-hati Pak, terjebak. Kemudian kita tidak ada kekuatan menghindari maksiat, Pak.
Memang sebenarnya kita menjaga diri kita dari berbuat dosa, tapi hakikatnya kita mampu menghindari dosa dan maksiat. Kita mampu untuk ibadah semata-mata ditolong oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terus saya mah bagaimana? Terus sampai pagi. Lanjut. Ya, ini mudah-mudahan keikat semua ya. Tadi bismillah aja Pak, masya Allah ya tadi ya. Itu belum didalamin lagi Pak, nantilah didalamin versi tasawufnya nanti ya. Segitu aja Pak, suruh dikir kopi, wah masya Allah ya. Lalu kemudian ini kita nih alhamdulillah ya, sejak kecil sudah beragama Islam ya. Ada yang udah gede apa udah sepuh baru masuk Islam di sini? Ya alhamdulillah. Nah, berikutnya menjelaskan satu pasal, insya Allah udah paham lah. Ya ini mengingetin saya ya. Ya paslon ada punya sebuah pasal arkanul islami, utawi pira-pira rukun Islam. Adapun rukun Islam khamsatun lima. Khamsatun itu ada 5. Yang pertama apa rukun Islam? Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, yang pertama adalah bagian dari rukun Islam syahadatu nyakseni ingsun aku bersaksi. Enggak, saya nanya ingat nggak kita kapan syahadat ya? Kapan masuk Islamnya ya? Mungkin lagi diadanin kali ya? Pas belajar ya. Ada yang ingat kapan kita mulai Islam? Karena orang tua Islam gitu Bay ya. Kan syahadat itu tiap sholat Pak ya. Alhamdulillah kita lahir dari keluarga Islam ya. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syahadatu nyakseni ingsun aku bersaksi an satuhune kalakuan sesungguhnya gitu iku la ilaha ora nono kang wajib dan ibadahi, tidak ada yang wajib diibadahi illallah angin kecuali Allah. Itu Pak, aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah gitu yang gampangnya. Itu syahadat. Sekali lagi, aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Buktinya ya, ini buktinya yang saya rasakan kadang-kadang HP diper Tuhan. Buktinya waktu sholat kadang lagi megang HP tanggung Pak, HP sholat mah akhir kadang-kadang lewat gitu, betul nggak? Ya kadang-kadang Pak bicara itu ya yang kita pertahankan itu kadang-kadang bantal Pak, waktunya tahajud atau sholat malam. Masya Allah tuh bantah, kita ikuti ya. Saya itu mah, yang lain mah enggak. Beda. Mungkin. Kemudian wa anna Muhammadan dan satu kelakuan Nabi Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammad iku Rasulullah utusan Allah, bahwa Nabi Muhammad utusan Allah ya, la ilaha illallah. Jadi rukun Islam yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Syahadat itu dikuatkan. Tuh, ini tambahannya Pak. Kadang-kadang kan syahadat Pak di AKTP Islam, tapi sholat olah ya. Nah, dikuatin dulu syahadatnya Pak. Syahadat itu dikuatkan
tolak ilmu, baca Quran, banyak zikir kepada Tuhan, la ilaha. Jadi syahadat saja nggak cukup Pak, harus tolak ilmu. Alhamdulillah nih kita sudah mulai belajar tolak ilmu. Jadi sekali lagi syahadat itu dikuatkan, tolak ilmu, baca Quran, banyak zikir kepada Tuhan, la ilaha illallah. Jadi syahadat dikuat dengan tolak ilmu Pak. Ya, tolak ilmu karena syahadat itu kita harus mengenal yang kita persaksikan. Ya, kita udah syahadat. Ya, berarti sudah ma'rifat. Ya, saya tanya, siapa Tuhan Bapak? Siapa Tuhan Ibu? Allah. Bapak sudah ma'rifat? Aku ragu menjawabnya, takut salah. Kan tadi saya nanya dijawab, siapa Tuhan Bapak, siapa Tuhan Ibu? Allah, berarti Bapak sudah ma'rifat. Ya, ma'rifatul asma, mengenal nama Allah, berarti Bapak sudah kenal nama. Betul. Tuh, alhamdulillah gitu ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat itu dikuatkan, tolak ilmu, baca Quran, banyak zikir kepada Tuhan, la ilaha illallah. Tolak ilmu Pak, ibadah sekali lagi harus dengan ilmunya, harus tahu syarat rukunnya. Baca Quran juga jangan lempeng Pak, ya, dengan asal baca ada ilmunya. Ilmu apa? Tajwid. Betul? Siap? Ini belajar tajwid? Ya, tanya sekali lagi, siap? Insya Allah siap. Jadi sebelum manakib ngaji Quran dulu. Yang nggak bisa baca Quran belum bisa nih, ya, baru ingin mengenal huruf Iqra, nggak apa-apa. Programkan pemberantasan buta huruf Al-Quran. Ya, yang sudah lancar tahsin, membaguskan bacaannya, jangan tukar. Yang pendek dipanjangin, yang panjang dipendekin, yang kecil digedein, yang gede dikecilin. Kan huruf ada, kalau Sunda mah ada huruf gede, ada huruf kecil. Jangan ketukar. Ha, 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 ha. Ya, paham Pak ya? Syahadat dikuatkan, talab ilmu, baca Quran, banyak zikir kepada Tuhan. Dikuatkan tadi pertama dengan talab ilmu, syahadatnya Pak, ya, biar ada yang ngaku nabi kita nggak percaya, ya. Kemudian dengan apa tadi? Dengan talab ilmu, baca Quran. Ini baca Quran ini Pak, ada karomahnya luar biasa Pak. Obat juga. Di dalam Al-Quran itu diturunkan penawar atau obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah. Ya. Kemudian salah satu nanti yang ditanya itu Pak, ma imam muka, apa imam kamu? Bukan Pak Ustaz. Al-Quranul Karim. Bapak baru belajar Bapak tahba, tak patah, tak bata, jim patah ja, jim patah ja, jaja, ya, sasa. Baru itu Pak, keburu meninggal. Nanti ketika malaikat yang tukang nanya di alam kubur munkar nakir, ya, ditanya, ma imam muka jawab Pak sama Bapak, padahal baru Iqra. Ya, ya. Jadi intinya adalah belajarnya yang harus, bukan dapat ilmunya. Bodoh pintar mah Pak, karunia Allah. Kalau pintar semua jadi ustadz semua Pak, jadi kiai semua, atau siapa yang dengerin? Tahlilan. Pusing. Kalau tahlilan lagi, la ilaha illallah. Yur kali yur, ayo. Ya, berbagi tugas, tapi wajib itu taklimnya Pak, duduknya.
Ya, bodoh pintar itu urusan Allah. Tetapi karena rajin melaksanakan ibadah thalab ilmu, maka kekurangan ibadah kita insya Allah dengan rahmat Allah dimaafkan. Yang bahaya nih udah, saya nggak mau bodoh ya, yang terlalu keras ya, udah bodoh nggak mau belajar, duh repot Pak. Iya Pak ya. Baca Quran harus pakai ilmu Pak, ibadah pakai ilmu. Lalu kemudian banyak zikir kepada Tuhan. Nah, ini zikir ini emang ada dalilnya banyak Pak, disuruh di Quran itu Al-Ahzab 41. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyak. Ya Latif berapa? 16.641. Tadi dibaca berapa? 129. Alhamdulillah. Zikir la ilaha illallah sekurang-kurangnya berapa? 165. Sekurang-kurangnya, lebih banyak lebih baik. Yang 165 aja saya yang ngomongnya bolong. Untungnya kalau ada waktu insya Allah dikodok gitu. Sebetulnya bukan masalah waktu nggak cukup, kita sok sibuk dengan urusan lain Pak ya. Dikit mah Pak setengah jam dipegang ya. Main HP mah Pak 2 jam itu baru sebentar, betul nggak? Iya, maka ya, kita harus berupaya mengatur waktu. Jadi rukun Islam yang pertama itu syahadat. Kuatkan syahadat dengan thalab ilmu, mencari ilmu, baca Quran dan banyak zikir. Alhamdulillah kita melaksanakan zikir yang spesial. Zikir yang ketiga ya, zikir apa? Mahabbah wa ma'rifah. Karena tingkatan zikir ada 3. Yang pertama adalah zikrul adat, zikir kebiasaan. Yang kedua zikrul ibadah. Yang ketiga zikir mahabbah wa ma'rifah. Zikir yang ketiga ini nggak sembarangan Pak ya. Kalau zikir yang tingkat 1, tingkat 2 bebas ya, tapi zikir yang ketiga harus diijazahkan. Yang ngejajahin juga nggak sembarangan. Ini Bu Yadin sini lu gua takin itu nggak bisa ya, mentang-mentang nih Romo udah tua sini nggak bisa. Siapa? Wali yang mursyida, wali yang mursyid atau seseorang yang diperintahkan oleh mursyid, ditakin namanya. Lakinu, kata Nabi Pak, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Takinlah oleh kalian orang yang akan mati dengan kalimat la ilaha. Yang akan mati siapa? Yang akan mati siapa? Ya ini semuanya mati. Takin. Ini jangan nunggu sekarat Pak. Ntar aja gue taknya pas lagi sekarat kan suka dibisikinnya la ilaha illallah gitu ya. Lagi sekarat Bapak, telinga belum tentu dengar, mata belum tentu melihat. Karena di saat itu Pak, yang diperlihatkan itu sesuai dengan amalannya Pak gitu ya. Ada yang tersenyum karena diperlihatkan surga, ada yang apa sedih diperlihatkan siksa ya. La ilaha illallah. Takinlah oleh kalian yang orangnya akan mati dengan kalimat la ilaha illallah. Nah alhamdulillah sebagian besar kita insya Allah sudah ditalkin, tinggal dipakai alatnya itu. Insya Allah itu alat memperkuat iman, karena kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tajdidul iman, kalimat penambah iman, kalimat takwa ya. Kalimat la ilaha illallah kalimat takwa, kalimat tauhid, kalimat miftahul jannah, kuncinya surga, kalimat la ilaha illallah. Oh, Bapak udah punya satu kunci Pak ya.
amalkan, amankan, lestarikan. Itu tadi rukun Islam yang pertama. Tamatin lah ya, tapi dipercepat lah. Rukun Islam. Dikiranya ke bawah nggak tadi? Ke bawah ya, komplit udah. Ya. Wa iqamus sholati lan kaping done bilang pas sholat. Yang keduanya mendirikan sholat. Sehari semalam berapa waktu? Berapa waktu sehari malam? 5 waktu. Jumlah 5 waktu itu berapa rakaat? 17 rakaat. Alhamdulillah. Apa? Dan juga sekali lagi ya, dalam ibadah apapun termasuk sholat harus didasari dengan keilmuannya, harus tahu syarat rukun dan pembatalannya, minimal itu. Kehusuannya dengan thoriqah zikir hobi. Tuh gitu Pak, merinding Pak. Ingat lagi sholat. Wa ita'uz zakati lan kaping 3 ngawehaken zakat. Yang ketiga itu mengeluarkan zakat. Ini budaya di kota nih ya, kadang-kadang sedekahnya rajin Pak, nyumbang ke masjid sekian juta, tapi lupa zakat. Beda Pak, zakat dulu baru sedekah. Zakat wajib, sedekah sunnah. Ketika seseorang sudah mencapai nisab, maka wajib mengeluarkan zakat. Maka nanti kedepannya hitungan zakat lah harus tahu. Jangan-jangan penghasilan saya setahun ini sudah cukup untuk wajib kita mengeluarkan zakat. Maka jika kan zakat itu banyak Pak, kan kita tahu ini zakat fitrah doang ya. Iya itu juga jadi ambil zakat biar kebagian. Ya, zakat itu banyak. Ada zakat penghasilan, zakat fitrah, zakat mal, zakat bani, zakat ternak. Banyak. Nanti harus dibahas lah ini kedepannya lah insya Allah, mudah-mudahan. Maka rukun Islam yang ketiga itu menunaikan zakat. Ya kadang-kadang orang yang lupa zakat suka diperingatkan Allah juga Pak. Zakat Pak nggak mau tapi diambil oleh dokter duitnya Pak. Iya duit banyak tapi nggak boleh makan daging, kan capek Pak. Ini zakat Pak. Ya nggak boleh makan daging, banyak alasan ya. Kadang-kadang diingatkan Pak dengan penyakit. Wa saumu Ramadan lan kaping 4 puasa ing dalam bulan Ramadan. Yang kepanjang puasa di bulan Ramadan. Puasa juga harus tahu ilmunya Pak. Ya harus tahu ilmunya, harus tahu yang membatalkannya. Itu Pak ada nanti ke depan lah insya Allah ya. Minimal pokoknya tahu dulu ya. Kemudian wahidul baiti lan kaping 5 munggah haji ing Baitullah, naik haji ke Baitullah. Man sing sapa wong istatawakan kawasa iya man ilaihi maring bait sabila ing dalem dadalane. Dan yang kelimanya naik haji ke Baitullah bagi orang yang mampu di jalannya. Mampu itu ada ongkosnya, aman di jalannya, ada ninggalin buat keluarga. Maka ketika seseorang masuk mampu seperti yang tadi disebutkan, maka hukumnya wajib ya untuk melaksanakan ibadah haji. Jangan pakai alasan kalau udah itu, oh saya belum dipanggil sama Allah, dipanggil baik. Pokoknya itu lu mampu kan gitu ya. Kadang-kadang banyak orang terlalu cinta sayang, gua ngapain jalan-jalan ke sana, mending ke Bali gitu ya. Nah itu ya. Jadi kalau kita mampu niatkan Pak, insya Allah kita akan menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Amin ya robbal alamin. Terakhir ya, terakhir sambil ngerokok dulu sih asap ya. Kalau live bahaya. Selama ngerokok. Bapak mah enak, saya asem Pak. Terakhir ya. Insya Allah ya sebagian dari kita sudah ditarikan dikir. Ini mah ngingetin saya dan juga ngingetin bareng-bareng. Ya kaifiah ada cara sedikit aja ya. Jadi sebelum dikir bersila
ke belakang kedua tangan, kecuali salah satunya megang tasbih atau ngitung. Itu ya biasanya gitu ya. Nah, ke belakang tangan, sebelah kemudian pejamkan mata. Jadi jangan melek, pakai dikit loh. Jangan melek, Pak. Yang melek lihat orang, Pak. Kok dia mah pikirnya begitu ya, hati yang ganteng ya. Itu. Nah, jadi pejamkan mata, lalu ya sebelum dikir itu kita hadoroh dulu ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi ajmain syai'ul lillahi lahum. Al-Fatihah. Udah apa ya, salah ya? Salah ya. Lalu kemudian ya, yang kedua ya, setelah itu baca apa? Istighfar ya. Astagfirullahal ghafurur rahim. Jangan ghafurur ya, ghafurur ya. Nah, kalau saya bahas nahunya keder Bapak udah nanti yang penting bacanya begitu ya. Ya. Astagfirullahal ghafurur rahim. Astagfirullahal ghafurur rahim. Berapa kali? 3 kali. Kemudian baca sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 3 kali ya, 3 kali. Setelah itu baca apa? Ya. Ilahi anta maksudi. Bareng-bareng ah. Ilahi 2 rakaat. Anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Baru la ilaha illallah. Tarik Pak kalimat la-nya dari apa? Pusar. Berarti kalau tarik dibayangin Pak kalimatnya. Tarik bagaimana? Itu la-nya dibayangin. La ilah ke kanan, diputarkan. Angkat ha illallah. La ilaha illallah. Dibayangkan Pak kalimatnya, banyak tarik kalimat la-nya. Gimana nariknya? Ya, dibayangin la ilaha illallah. Maksudnya apa? Nah, pertama adalah membersihkan tujuh latifah dan juga bahwa kalimat la ilaha illallah adalah benteng, ya benteng diri dari godaan setan. Kalau bicara benteng banyak Pak. Kalau kita ya benteng ya benteng la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekurang-kurangnya berapa? 165. Ya bareng ini mah sambil ngapalin dari hadrati ya sebentar lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi ajmain. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Astaghfirullah al-ghafurur rahim. Astaghfirullah al-ghafurur rahim. Astaghfirullah al-ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Terus 165 ya, jika sibuk 3 kali tapi dikodok di lain waktu. Insya Allah mudah-mudahan kita semua ya diberikan kemampuan, terlebih ini barokahnya lebih juga, ini malam tahun baru Islam. Mudah-mudahan dengan tahun baru ini semangatnya baru Pak. Tadinya kita malas dikir jadi mau dikir, tadinya dikir belang-belang, insya Allah sempurna. Tadinya sholatnya belang-belang, insya Allah kita bertekad di tahun ini jauh lebih baik. Tadinya nggak pernah sholat sunnah, saya mau rajin. Tadinya kita pelit ya, insya Allah niat di hati saya, insya Allah menjadi orang yang dermawan, manfaat untuk orang lain terus Pak ya, motivasi. Insya Allah kita niatkan diri bahwa tahun nanti tahun ini ya harus lebih baik dari tahun kemarin, insya Allah. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala nabiyyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik